Islam, kejadian itu dijadikan sebagai satu alur keselamatan dan penolakan akan Islam terhadap tindakan yang muncul setelah penyaliban. Jadi maksudnya gini, Al-Quran datang menjelaskan dengan sangat-sangat valid, singkat. Apa kata Allah? Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Kami hukum juga mereka dengan ucapan mereka itu. Jadi dengan mengucapkan ucapan bahwa Nabi Isa atau Yesus yang disalib itu sudah dihukum, orang itu sudah kena hukuman. Artinya orang itu melakukan sebuah kemungkaran. Kenapa dikatakan bahwa itu adalah sebuah kemungkaran? Karena ending daripada pengajaran itu nantinya adalah menganggap Tuhan yang nuzul ke bumi menjadi manusia, lalu mati dibunuh manusia untuk menebus dosa. Pasti ke situ arahnya. Arahnya pasti ke situ. Tidaklah mungkin ada orang memahami penyaliban itu, lalu mengimani penyaliban itu sebagai jalan keselamatan, kalau tidak berujung kepada apa? Kematian Tuhan datang dalam rupa manusia, dibunuh oleh manusia untuk nebus dosa. Ini adalah sebuah kemungkaran. Maka apa kata Allah? Wa qaulihim, kami hukum, aku hukum mereka karena ucapan mereka yang sangat mungkar. Itu. Sehingga kedatangan Al-Quran ini bukan untuk menerangkan bahwa si fulan yang menggantikan, enggak. Makanya Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah tidak melalui proses penerima atau penulis Al-Quran melakukan penyelidikan peristiwa dulu. Oh, dulu ada. Iya, salon. Jadi tidak ada sejarah manapun, baik dari Islam, baik dari luar Islam, lebih-lebih dari Islam, yang menceritakan para sahabat melakukan penyelidikan. Jangan Rasulullah nggak mungkin, karena dia buta terhadap Torah, buta terhadap Zabur, buta terhadap Injil. Itu nggak mungkin Rasulullah. Kemungkinannya adalah sahabat penyelidikan terhadap kejadian peristiwa yang pernah terjadi terhadap Nabi Isa Al-Masih. Apakah itu melalui buku-buku, melalui penuturan orang per orang, atau daftar pustaka? Itu tak ada. Atau museum? Tak ada sedikit pun. Tapi datang kemudian Al-Quran itu mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fi la fi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'az zan wa ma qatalu yaqina. Jadi yang terjadi kemudian adalah Al-Quran datang menjelaskan mereka yang melakukan, yang bertalian dengan peristiwa itu tidak meyakini tentang siapa yang mereka salibkan. Saya bisa membuktikan melalui Bible bagaimana adanya perang informasi, perang narasi antara Yohanes dengan Lukas, dengan Markus, dengan Paulus. Itu ada perang narasi di antara narasi mereka terkait dengan peristiwa penyaliban itu. Nah, Al-Quran datang menganulir itu, menginformasikan kepada manusia yang hidup di zaman sekarang bahwa Allah menghukum orang yang menganggap bahwa yang disalib itu adalah Isa. Al-Quran datang menjelaskan, kami hukum mereka. Nah, mari kita lihat apa hukumannya. Orang yang percaya bahwa utusan Tuhan mati, ditampar, diludahin, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, itu dalam keagamaannya kemudian Allah terangkan pasti dihinakan oleh Allah. Zalika lahum hizyum fid dunya. Dihinakan oleh Allah. Berdebat dengan apapun, dengan umat Islam terkait dengan apapun pasti dipermalukan oleh Allah. Dan itu fakta real. Seorang pendeta pun bisa dipermalukan di hadapan publik. Dan itu diterangkan juga di dalam kitabnya orang Yahudi. Di dalam data Yeremia 23 tentang nabi palsu, pengajar palsu, terkait di data nomor terakhir 3940, aku akan mempermalukan, aku akan memberikan aib yang kekal sampai kiamat untuk mereka, sang pengajar-pengajar nabi palsu itu. Nah, ini yang terjadi. Jadi Al-Quran tidak datang menjelaskan yang menggantikan si ini, enggak. Al-Quran datang menerangkan
yang mereka sembah, yang mereka salibkan, yang mereka anggap Tuhan, yang mereka ibadahi, itu bukan Isa Al-Masih, itu bukan Tuhan yang datang dalam rupa manusia, tetapi makhluk terkutuk. Ini. Jadi tugas kami sebagai seorang muslim membela oknum yang lahir tanpa ayat tersebut dari pemahaman-pemahaman doktrin dogma orang-orang kafir terhadap dirinya. Makanya umat Islam itu tampil. Ada enggak umat Islam yang menghina Yesus? Dalam hal ini Nabi? Enggak ada. Makanya saya mencoba untuk mendudukkan perkara ini dengan jelas. Apa itu? Wahai saudara-saudaraku Kristen yang aku kasihi, antara Yesua, Isa dengan Yesus yang kalian sembah itu adalah oknum yang berbeda. Baik menurut Al-Quran maupun naikkan menurut... dulu Bang, pendeta kami itu, Pak Suat itu Bang. Ya silakan. Maupun menurut Bible. Nabi Isa atau Nabi Yesua dengan Yesus yang kalian sembah itu adalah oknum yang berbeda. Ini harus kita pahamkan. Baik menurut Bible maupun menurut Al-Quran. Jadi Nabi Isa dengan Tuhan Yesus itu adalah oknum yang berbeda. Tuhan Yesus, Tuhannya saudara Kristen yang bermula dari gerakan Romawi, Yunani, lahirlah Katolik. Sedangkan Nabi Isa adalah sosok yang datang di tengah-tengah muridnya Bani Israel, mengajarkan mereka untuk kembali kepada hukum Torah. Ya, seperti itu adanya, saudariku Mary. Silakan kalau ada pendeta yang mau naik. Iya nggak apa-apa kok Bang, kami dengar kok ceramah Bang. Iya. Nggak ada di bawah Bang, nggak ada yang atas nama pendeta Suat, tidak ada di bawah. Kalau ada pendeta Suat tolong naik ke atas biar kita naikkan. Iya. Saya bernarasi boleh 1 menit 2 menit lagi? Silakan boleh? Bang, silakan Bang. Ya. Iya Jadi gini. Bang, nggak apa-apa, aku suka dengar Bang ngomong kok. Ya, alhamdulillah. Coba kita lihat nih, kita coba lihat. Di dalam Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Pengakuan Yesus sendiri menerangkan dirinya sebagai apa? Sebagai utusan Allah, utusan Allah, utusan Allah, utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia menyatakan dirinya, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku bukan pendusta. Aku tidak menambah, aku tidak mengurangi. Itu kata Yesus. Itu kata Isa. Itu kata Isa. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 8:42, aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Banyak hal yang kemudian dia sampaikan. Barang siapa yang mendengarkan aku, dia tidak mendengarkan aku, tapi mendengarkan dia yang telah mengutus aku. Tiba-tibanya, begitu terangkat ke langit, ya, begitu terangkat ke langit, kata Al-Quran, barrafa'ahu Allah ilaihi wa kana Allah azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana untuk melaksanakan itu. Sebagaimana yang diterangkan oleh Yesus sendiri, aku akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Di mana itu? Di Lukas 24 nomor 44 dan juga di dalam Matius 16. Subhanallah. Jadi sekarang mari kita lihat tolak ukurnya. Markus 8:31 Yesus dibunuh. Markus 9:31 Yesus dibunuh. Markus 10:34 diolok, dihinakan, direndahkan, diludahi, disesah, dibunuh. Markus 15 nomor 19 Yesusnya dipukul bagian kepalanya lalu diludahin. Markus 15 nomor 24 direbutkan pakaiannya, ya, artinya dia ditelanjangi di situ. Markus 15:34 dia teriak ditinggalkan kemudian oleh Tuhannya. Lukas 22 nomor 63 Yesus dihinakan dan dipukuli.
Ini perlakuan-perlakuan seperti ini kemudian itu tidak akan menjama Isa Al-Masih. Tidak dijama. Bang Juma, adek mau Iya. keluar dulu ya, soalnya ada perempuan berhijab panas soalnya. Adek keluar dulu ya. Kita sama-sama keluar, jangan keluar sendiri. Aduh, diajak bersamaan. Ya udah, aku nggak jadi keluar kalau gitu, tetap di sini aku. Ya, jadi seperti itu adanya. Lalu kemudian, menurut Al-Quran, yang disalib itu adalah orang yang ngapain sih lu nangis? Apaan sih lu? Orang lagi serius juga. Tadi saya mau turun, mau buka komal sendiri, turun bersamaan, keluar bersamaan di sini. Iya bang, ya Allah, adek kan nggak ketawa, cuman cengingikan adek Ya bang. itu dia makanya. Nah kita lihat ya sedikit lagi ya. Kita lihat lagi ya teman-teman. Menurut Al-Quran yang disalib itu adalah orang yang durhaka kan gitu ya. Yang disalib itu adalah pelaku dosa. Yang disalib itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dan itu juga diterangkan di dalam kitabnya Yahudi. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Begitu juga pengakuan Paulus sendiri Galatia 3 nomor 13. Yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Al-Quran, Torah, dan surat Paulus mengatakan hal yang sama. Yang disalib adalah orang yang dikutuk. Muncul Kristen belakangan. Mengatakan yang disalib itu adalah Nabiullah, Rasulullah. Yang datang mengajarkan jalan kebenaran hidup di tengah-tengah Bani Israel. Sehingga ada tertulis dalam 2 Korintus 5:21, Roma 5 nomor 8, Roma 5 nomor 6, 1 Korintus 15 nomor 3, 1 Petrus 2 nomor 24, 1 Petrus 3:18, bahwa Yesus mati terkutuk untuk menanggung dosa-dosa Kristen. Nah ini yang kita ingin tahu. Dari Kristen kok ada ilmu kayak begini? Dari mana Kristen tahu berdasarkan surat-surat Paulus bahwa Yesus mati terkutuk untuk orang-orang Kristen? Ini ajaran dari mana ini? Karena setahu saya belajar, baik Al-Quran maupun kitabnya orang Yahudi, Tuhan meminta kurban persembahan penebusan dosa itu hanya hewan, binatang. Tak pernah manusia. Yang minta manusia sebagai pendamai itu hanya dewa Molok. Sedangkan agama Kristen melalui surat-surat Paulus, dosa-dosa Kristen itu dihapus oleh Yesus. Yesus yang mana ini yang menghapus dosa ini? Yesus yang mana ini? Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi kah? Atau Yesus lain? Yesus lain yang datang kepada Paulus dengan membisikkan, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Yesus inikah yang menanggung dosa Kristen? Yesus siapa ini? Yang datang membisik-bisik ini. Sampai Paulus dibisikin, sampai Paulus bisa nulis 13 buku. Ini Yesus yang mana ini? Yesus palsu, Paman. Ya mungkin Saudari Mary bisa menanggapi atau ada yang lain. Uni Ripa mungkin menambahkan atau Dinda Natalia. Saya moderator aja bang. Kalau ada abangku di sini saya cuma jadi dayang-dayang. Jadi di sini ada Kak Mary dan Kak Mary ini teman-teman netizen, beliau adalah seorang Kristen yang luar biasa mencari tahu, belajar. Kak Mary mohon ditanggapi Bang Zuma dan kita kedatangan Pak Pendeta Suruat. Halo, selamat siang Pak Pendeta. Ada pendeta. Selamat siang saudariku. Ya, Saudaraku sebelum- semua. Selamat siang. Ya. Siang. Silakan. Sebelum ke Pak Pendeta, kita minta tanggapan Kak Mary dulu ya. Kak Mary silakan ditanggapi Bang Zuma, baru nanti Pak Pendeta kita kasih hak untuk menjelaskan kalau bisa membantah Bang Zuma ya. Silakan Kak Mary. Oke, terima kasih Bang Zuma, Uni Rifa. Jadi kenapa saya pertanyakan soal siapa yang dikatakan saudara-saudara Muslim itu yang disalibkan itu yang menyerupai Nabi Isa, karena memang sebagian teman-teman Muslim itu dia langsung mengklaim bahwa itu adalah Yudas Iskariot sendiri. Nah makanya saya selalu katakan memangnya ada data bahwa itu memang Yudas, karena
Bang Suma tadi jelaskan bahwa tidak ada kesinambungan antara cerita di mana Isa Al-Masih itu datang ke penulisan Al-Quran, karena itu berbeda sangat jaraknya sangat jauh. Al-Quran nanti ditulis di abad ke-67 seperti itu, sedangkan Nabi Isa sangat jauh jaraknya dengan penulisan Alkitab. Tetapi mengapa saudara-saudara Muslim rata-rata mengatakan bahwa yang menyerupai itu adalah Yudas, seperti itu. Dia katakan seperti itu. Tapi saya sudah dengar di penjelasannya hari ini. Terima kasih Bang Suma untuk pencerahannya. Iya. Oke, silakan Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Ada Pak Pendeta Suat. Suat. Ya, Pak Pendeta Suat. Saya Silakan Pak Pendeta. Nasrani Pak Pendeta Suat. Baik. Oke, Kak Mary menyimak dulu ya antara Pak Pendeta dengan Bang Zuma. Silakan Pak Pendeta. Oke, Baik, Kak. terima kasih. Saya mendengar yang disampaikan saudaraku Zuma. Itu sesuatu hal yang narasinya itu dongeng sebenarnya. Karena kita harus lihat rekonstruksi peristiwa orang-orang yang hadir pada waktu peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Itu ada rasul-rasul yang lain, yaitu Rasul Petrus. Bahkan di dalam catatan Injil Matius pasal yang ke-27, itu ada upaya untuk mengaburkan mengenai peristiwa kebangkitan Yesus oleh sejumlah orang-orang ahli Taurat untuk membayar para prajurit Romawi untuk menyebar berita bohong bahwa mayat Yesus telah dicuri. Jadi peristiwa mengenai kematian Kristus di atas kayu salib itu peristiwa penggenapan dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Apa Bang Zuma tahu ini? Tahu. Saya udah tamat kalau itu Pak Pendeta. Tamatnya bagaimana? Jangan sampai sekolah salah. Keturunan Hawa, keturunan Adam akan bermusuhan dengan keturunan iblis sampai kiamat. Tidak ada hubungannya dengan Yesus di situ, Bang. Keturunan di situ dia keturunan perempuan. Yes. Semua manusia yang ada ini adalah keturunan laki-laki. Siapakah keturunan perempuan itu? Di dalam iman Kristen, satu-satunya keturunan perempuan itu ialah Yesus Kristus. Dia tidak diperanakan melalui laki-laki. Roh Kudus. Anda harus banyak belajar berarti Pak Pendeta. Berarti Anda yang kurang belajar Bang Zuma. Oke, saya kasih dalil, Bung. Yohanes Ya, 3 nomor 8. Berapa? Yohanes 3 nomor 8. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Yesus lahir dari roh Allah. Tiap-tiap orang yang lahir dari roh Allah. Berarti bukan cuma Yesus yang lahir dari roh. Oh itu salah. Pengertiannya tidak begitu. Masih kurang? Itu bicara tentang dilahirkan kembali. Bagaimana manusia bisa terlepas dari ikatan kegelapan. Oke, kalau begitu Anda silakan berselancar ke Kejadian 6 nomor 3. Kejadian berapa? 6 nomor 3. Selancar terus kita ya. Iya, harus gitu. Kita harus menyampaikan kepada jemaat. Ya, silahkan. Iya, silakan. Kemudian Elohim berfirman, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Ya, bagaimana? Gimana? Apakah cuma Yesus yang merupakan roh Allah saja atau semua manusia? Di dalam bahasa Ibrani, Iya, itu silakan. ada kata nepes dan ada kata ruah. Iya, silakan. Di situ Ya, dikatakan jadi ruah. ketika kita bicara tentang roh di situ, itu berbicara tentang sesuatu yang spiritual. Jadi tubuh jasmani manusia bisa mati, tetapi mengenai kehidupan roh, kehidupan spiritual manusia tetap eksis. Iya, apa masalahnya? Yesus Ya, pun tidak ada demikian masalah. ada. Makanya Iya. di Yohanes 3 dibilang, engkau harus dilahirkan kembali. Jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Justru itu yang menjadi majas. Itu metafora itu. Kalau yang dijadikan yang ada di Kejadian 6 nomor 3 itu seirama dengan pengakuan Yesus dalam Yohanes 3 nomor 34. Tidak tepat, itu tidak tepat. Oh, nggak bisa Bang, karena itu adalah Itu ucapan janji Yesus. kepada Hawa. Itu ucapan Yesus sendiri. Itu janji kepada Hawa. Yesus Ya. menyatakan itu kepada siapa?
Itu Yesus janji kepada Hawa. dengar, Bang. Sedangkan di Yohanes 3, Yesus menyatakan itu kepada siapa? Yesus menyatakan kepada siapapun yang dikaruniai roh Tuhan dengan tidak terbatas. Dalil. Loh, dari mana Anda tahu? Dalil. Saya bacakan Dalilnya dalilnya. mana? Oke, saya bacakan. Sebab Itu siapa kalimat yang diutus? hipotesa. Sabar, saudara. Iya, Sebab oke. siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Itu di mana? Maksud itu konteksnya di mana? Yohanes 3 nomor 34. Nah, tadi Yohanes 3 ayat 6. Nah, sekarang Yohanes 3 nomor Kamu adu 34. di dalam penafsiran. Ini saya dari tidak butuh konteks. penafsiran, saudara. Tidak butuh penafsiran. Ini ucapan Harus Yesus. penafsiran. Kenapa dalam, bisa? Dalam Apa membangun dasarnya? keyakinan, di dalam Coba. umat Kristen, itu Coba. objektif konstruktif. Kita menafsirkan di dalam Bible. Satu data aja, kalau ada. Saya turun sekarang ini kalau ada, silakan. Silakan. Betul. Ya, Kalau silakan ada turun, tunjukkan. Saudaraku turun. pendeta, tolong tunjukkan. Saya turun kalau ada perintah untuk Iya, menafsirkan. betul. Kalau ada turun, Iya, silakan. berarti ada kamu kalah. Iya, saya kalah. Silakan. Ya, 2 Timotius. Itu ucapan siapa? Wah, sebentar. Jangan Itu ucapan siapa. Anda tadi minta ditunjukkan. Itu ucapan siapa? Anda ini. Itu ucapan 2 siapa? Timotius, Itu ucapan pasal siapa? 2. Iya, Sebentar. Pelan-pelan. 13, Oh, 22, 11. Tenang saja, tenang. Iya, silakan. 2 Timotius Mm-mm. pasal 2 Iya. ayat 15. Oke, silakan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Mana kata eksegomai di situ atau eksegesisnya mana? Tunjukkan ke saya. Jangan Anda membual di hadapan saya, jangan membual. Memilah firman kebenaran. Di Saudara. dalam bahasa aslinya itu ortososmenta. Oh, salah. Kalau Anda dengar. Kalau Benar, Anda mengatakan benar. pemberitaan ortotomeo, itu tidak ada hubungannya dengan eksegomai. Coba Anda baca dalam Yohanes 1 nomor 18. Siapa yang berhak untuk mentafsirkan firman Tuhan? Yang berhak mentafsirkan tentang Tuhan hanya Yesus. Yohanes berapa? 1:18. Karena Nah, Anda ini. sembarangan kutip ayat Alkitab. Oh, nggak bisa. Saya kalau menghadapi pendeta, level saya harus naik. Saya nggak bisa menghadapi pendeta dengan level jemaat. Ya, nggak masalah. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan. Yohanes Silakan. 1 berapa? Yohanes 1 nomor 18, silakan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tidak Allah. ada seorang pun. Jadi gimana menafsir? Tidak ada seorang pun. Ya, Yang maksudnya menafsir di mana? mentafsirkan itu hanya Allah. Coba Anda baca. Kata menafsirnya di mana? Eksegomai. Hah? Eksegomai. Baca. Eksekomai di mana? Sebentar, saya lihat bahasa aslinya. Nah, ini. Sebentar. Ya, silakan. Sebentar, Ini masih ya. perlu belajar, Bapak ini, saudara kita ini masih perlu banyak belajar. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anaknya yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mentafsirkan. Oke, Pak Pendeta harus banyak belajar nih. Daftar jadi murid Bang Suma boleh, nggak apa-apa, gratis. Ini ada nih datanya. Oh, Bang Suma dilawan. Oh, Eksegomai. Apa artinya? Ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Eksegomai, menceritakan, menerangkan, menyatakan, memperlihatkan. Ya begitu dong. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, kemudian percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada penafsiranmu sendiri. Oh, Bang Suma dilawan. Pak Pendeta harus rajin-rajin belajar. Nah, Sebentar, saya lagi lihat leksikon ini. iya, silakan. Kalau Anda memahami kata beina dalam bahasa Ibrani, Anda harusnya malu mentafsirkan pernyataan-pernyataan yang ada di Bible itu sendiri. Saya saja sebagai orang Muslim nih, malu ketika ada seorang pendeta mampu menafsirkan tapi dia tidak mengerti kata beina dalam bahasa Ibrani. Silakan Anda tertawakan diri Anda. Silakan, Bang, Saya kasih silakan. tahu ya. Waduh, parah ini Pak. Silakan Anda tertawakan diri Abang, silakan. Pendeta bayaran Olan. Indikatif middle yang Silakan. merujuk kepada siapa? Silakan. Bagaimana Anda tafsirkan Yohanes 1 itu? nomor 18 Anda masih bisa bantah? Ya itu Apa? Silakan, Bang, silakan.
Saya masih memberikan kesempatan Di kepada situ Anda tidak untuk berbicara tentang tafsir. ya Timotius Allah ya pasal 2 ayat Karim. 15, Ya Allah itu ya yang Karim. berbicara mengenai tafsir. Jelas Nah, sekali. Jelas sekali di situ Saudaraku dikatakan Juma, eksegomai. Saudaraku Juma, Anda yang salah. Banyak orang salah menafsir surat-surat Paulus seperti yang diingatkan di dalam 2 Saya Petrus ulang lagi, pasal 3, siapa yang ayat punya hak 15 untuk sampai mentafsir? 16. Jadi ada orang yang salah memahami surat-surat Paulus, memutarbalikkan untuk kebinasaannya. Oh, Jadi Anda Yohanes 1 ngarang. ayat 18 tidak Anda ngarang. ada sedikit pun hubungan dengan tafsir. Anda ngarang, Itu. ngarang. Nggak gitu cara belajarnya, Bang. Nggak gitu. Wah, Ya. bagus Coba dong, saudaraku Juma. Anda yang tidak paham cara belajar. Anda yang tidak paham. Saudara. Begitu. Sekarang kalau saya tanya, kata yang tadi saudara sebutkan, saya tanya. Kata Ya. yang saudara sebutkan. Silakan. Coba saudara deklensikan di dalam bahasa Yunani. Coba saudara deklensikan. Deklensi apa itu? Itu kata apa dan deklensinya bagaimana? Silakan. Ya. Kalau Kan sudah saudara jelas. paham Alkitab. Kan sudah dijelaskan Apa? di sana bahwa cuman Yesus lah yang kemudian yang Tidak yang mentafsirkan. bahasa Yunani tadi. Tidak. Enggak, saya mau ikutin. Tidak Bahasa ada yang Yunani lain. tadi. Deklensi apa? Eksegomai. Eksegomai kan? Ya, itu. Ya, kata apa itu? Eksegomai itu adalah kata yang mentafsirkan. Itu bahasa Yunani. Dia Dialah sekarang yang deklensi kata. Anda paham deklensi kata tidak? tidak. Apa itu? Apa? Itu kata kerja dalam bentuk aorist. Ya. Ini sudah disadur sedemikian rupa, udah dipahamkan sedemikian rupa. Sebentar. Tidak ada orang yang mampu. Bentuk kata kerja aorist middle Aduh, gimana dong? indikatif yang Aduh, menyatakan bahwa aduh, yang kayak peristiwa gitu. itu sudah terjadi dan dibicarakan Aduh. kepada orang tersebut. Maaf Pak Aduh. Pendeta, Saudara tunggu saya tidak masuk memahami boleh. Alkitab, sayang sekali. Kak Mariati. Oke. Pak Pendeta, Kak Mariati juga ingin bicara. Izin Bang Zuma boleh Kak Mariati? Satu data dulu sebelum ke Mary ya. Oke, silakan Bang Zuma. Oke. Nanti Kak Mary. Paulus itu mengatakan kamu harus menjadikan aku sebagai teladanmu. Paulus menekankan doktrin dogma. Saya bacakan. Di dalam kitab saudara, Paulus sendiri mengatakan katairio, logismos, hopsumagonesis, theos, aixmalosito. Atau dikatakan kemudian bahwasanya Paulus ini menekankan doktrin dogma. Kami mematahkan, kami membinasakan setiap pemikiran logismos manusia. Kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami menawan pikiran dan menaklukkan kepada Yesus. Jadi Paulus mengatakan kami membinasakan pikiran setiap manusia dan kami kemudian merubuhkan ketinggian pengetahuan manusia. Jadi Bang Zuma Anda boleh diulang